Hari ini tanggal 16 April 2026. Ini Pabrikat Wildon dan ini jalan menuju ke mie dan babi tepi sawah. Jalannya sedang ditutup. Ada yang menutup jalan ke arah mie dan babi tepi sawah. Walaupun ini memang jalan umum, tapi apakah pantas seseorang menutup jalan untuk mencari rezeki? Kalau kaum intelektual sekalian, wah, lagi dan lagi warga Konoha, terutama umat mayoritas di Konoha itu melakukan sesuatu hal yang sangat-sangat SDM rendah, melakukan sesuatu hal yang sangat-sangat konyol sekali. Jadi seperti video barusan, sengaja guys ya, bayangkan sengaja tanah ditaruh di tengah jalan supaya apa? Supaya akses menuju warung babi tepi sawah tertutup. Wow, gila. Gila banget. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena mereka itu sengaja gitu? Menurut keyakinan saya, itu sengaja. Karena apa? Karena mereka tidak suka dengan daging babi. Jadi warga Konoha itu sok-sokan nggak suka dengan daging babi. Karena nggak ditawari. Coba kalau ditawari. Coba kalau dimakan sekali, pasti ketagihan. Bukan berarti saya nyuruh ya. Tapi gini guys, kalau Tuhan itu maha baik, maha penyayang, maha bijaksana, kenapa Tuhan menciptakan babi hanya untuk dibenci gitu? Kenapa babi itu harus diciptakan? Kalau babi itu produk gagal. Sebenarnya kan babi itu kan bisa dimakan kalau saat terjepit. Ya, sama halnya dengan kasus daripada yang punya warung tepi sawah ini. Bayangkan ya, warung mie babi ya sengaja dipersulit aksesnya. Tujuannya apa? Tujuannya biar nggak laku gitu ya, ujung-ujungnya bangkrut. Jadi ini semacam kejoliman tanpa kita sadari. Ini semacam strategi gitu ya. Strategi apa itu? Strategi menghalang-halangi orang lain untuk makan babi gitu. Ya padahal ini kan sudah jelas-jelas ada tulisan non halal gitu ya. Harusnya ini dong ya, nggak ngurusin gitu ya. Jadi menurut saya pribadi ini sesuatu hal yang sangat-sangat konyol sekali gitu ya. Konyol banget. Bayangkan ya, Anda ditaruh tanah di tengah jalan supaya akses untuk warung mie babi itu tidak bisa. Jadi ini licik sekali gitu ya. Dugaan saya, kenapa warung mie babi kemarin digerebek ya. Jadi ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Kenapa digerebek itu karena apa? Karena warga banyak yang lapor. Jadi ternyata menurut dugaan saya, warga-warga yang ada di sana itu julid dengan penjualan babi. Mungkin rame kali ya. Banyak orang makan babi di sana sehingga apa? Sehingga ya dihalang-halangi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dihalang-halangi? Apa alasannya? Ya karena mereka mengharamkan babi. Nah, kalau misalnya nih alasannya itu karena mereka mengharamkan babi, mereka nggak suka babi. Padahal mereka kan bukan pasarnya. Nah, kalau misalnya alasannya itu, alasan terkuatnya itu karena mereka nggak suka dengan daging babi gitu, mengharamkan babi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah intoleransi itu bersumber daripada agama itu sendiri? Kalau ada seseorang yang mengharamkan babi misalnya, nggak semuanya tapi ya, maksudnya nggak semuanya intoleran ya. Saya yakin yang nonton video ini ada juga yang umat muslim. Ada juga umat muslim yang baik ya, tapi jumlahnya minoritas ya, bukan mayoritas. Sama halnya dengan kasus daripada warung mie babi yang ada di Sukoharjo ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka sengaja menutup jalan? Ya karena mereka julid gitu. Mereka menganggap bahwa ya babi itu kan haram, ngapain dijual gitu. Dari mana prinsip ini bersumber? Dari agama. Ini jarang dibongkar guys. Kalau saya bongkar ini saya akan dikesakar-cakar oleh warga Konoha. Ya, kita akan kejang-kejang kuliner berjamaah kalau mendengarkan ini. Apa itu faktanya? Jadi ternyata pada faktanya intoleransi itu bersumber dari menurut keyakinan saya, agama itu bisa aja menurut keyakinan saya, bukan agama yang ada di Indonesia, bukan, tapi agama yang ada di Konoha. Agama tertentu di Konoha, enggak semua agama ya. Menurut keyakinan saya,
intoleransi itu bersumber daripada tradisi dalam beragama tersebut. Jadi kalau ada tradisi dalam beragama di suatu negara misalnya, katakanlah Konoha misalnya, bukan Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Kalau misalnya ada tradisi mengharamkan daging babi misalnya, dari kecil sudah didoktrin, babi itu nggak boleh dimakan, babi itu najis, babi itu sesat, babi itu perlu gagal daripada Tuhan dan sebagainya, yang dikata-katain ya, oh nggak boleh seperti itu ya. Padahal pada faktanya, kalau kita menganalisis kitab suci itu kan, babi itu kan sebenarnya nggak ada istilah babi zaman dulu. Ya, babi itu diharamkan karena apa? Karena ikut-ikutan sama orang Yahudi. Kelompok agama tertentu di Konoha itu mengharamkan babi itu karena ikut-ikutan sama orang Yahudi. Ya, dalam kitab suci agama Yahudi kan ada mengharamkan bukan babi sebenarnya. Agak mirip-mirip babi tapi bukan babi. Tapi diikuti oleh agama tertentu di Konoha. Ya, kalau misalnya mengatakan, oh enggak, kita yang pertama kali mengharamkan babi, enggak, baca kitab suci agama Yahudi, Torah, Talmud. Harus baca dulu ya, karena saya sudah baca gitu. Baca perjanjian lama. Agak mirip itu, ya, perjanjian lama, Torah, Talmud gitu. Jadi, ternyata ya, intoleransi itu bisa bersumber daripada tradisi agama itu sendiri. Kenapa kita mengharamkan babi? Ya karena tradisi agama kan. Kalau misalnya mengatakan, oh nggak boleh melarang. Ya itu kan cuma di mulut doang. Ya kan? Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Karena di Korea Selatan juga ada umat Kristen. Makanya saya nggak berpihak ya. Ada oknum-oknum umat Kristen di sana. Bikin babi atau jualan babi di jalan mau ke masjid. Kemudian lemparin babi, tulang babi, dan sebagainya. Jadi makanya saya nggak berpihak ya. Ada juga umat atau oknum Kristen yang intoleransi, oknum Muslim juga ada yang intoleransi kok. Ya jadi ada ya, sumbernya ada gitu. Sumbernya dari mana? Dari agama Abrahamik atau agama Samawi. Agama Samawi itu kan paling mudah disulut ya, untuk berjihad lah, apalah gitu. Ya kan? Kenapa? Karena ada sumbernya gitu. Ada dalilnya. Bagaimana dengan agama yang lain? Silakan simpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkan. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh itu cuma oknum gitu, kenapa oknumnya banyak banget? Jadi intoleransi itu bersumber daripada agama itu sendiri, tanpa kita sadari. Saya tidak menyebutkan agamanya di sini ya, hanya agama tertentu di Konoha. Intoleransi itu ya karena ada larangan gitu. Kalau misalnya mengatakan, oh kan kita nggak boleh melarang orang lain, itu kan cuma di mulut doang. Makanya saya katakan orang AQ78 itu nggak cocok dikasih agama. Karena apa? Karena dalam agama itu banyak ranja-ranjau gitu. Banyak ayat-ayat tertentu yang bisa dipelintir-pelintir gitu. Ada banyak ayat-ayat yang bisa dipelintir-pelintir gitu. Pepetlah, perangilah, bunuhlah, ada banyak itu ya. Ya mungkin kita pura-pura nggak tahu aja gitu. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Ada banyak tuh ayat-ayat permusuhan di kitab suci agama tertentu ya. Nggak semua agama tapi di Skull and Bones ya. Saya tidak menjelaskan semua agama. Tapi dalam kitab agama tertentu ada yang seperti itu guys. Nah yang jadi pertanyaan, kalau misalnya mau kata, oh itu kan konteksnya zaman dulu. Ya kalau konteksnya zaman dulu, ya kenapa harus dipakai zaman sekarang? Itu kan zaman perang. Ya sekarang udah nggak perang lagi, kenapa harus digunakan itu ya kan? Itu yang jadi permasalahan. Jadi bagi orang yang radikal, zaman sekarang ini adalah perang gitu. Perang agama gitu. Perang persaingan umat gitu. Makanya Pancasila diharamkan. Kenapa kita disebut togut gitu, halal darahnya? Karena kita itu, menurut mereka ya, sudut pandang mereka itu ya, kita itu melanggar yang namanya agama gitu. Jangankan umat Kristen, umat Muslim juga ada kok yang dikafir-kafirkan. Ada banyak tuh ya. Ada yang dicap togut, sesat. Yang bongkar pertama kali ini bukan saya, Pak Islah Barawi. Jadi kalau mau marah, jangan marah ke saya. Marah sama Pak Islah Barawi. Jadi perbedaan itu nggak bakalan selesai, guys. Ya, ateis dimusuhi karena apa? Karena tidak percaya Tuhan. Karena tidak punya Tuhan. Nah, giliran kita beragama, Tuhannya beda, Kristen dan agama tertentu saling bermusuhan gitu. Nah, giliran kita satu agama gitu, satu pengajian misalnya, dimusuhin karena beda aliran misalnya. Ya. Satu aliran dimusuhi karena beda tafsir. Ya. Satu tafsir dimusuhi karena beda pendapat. Gak bakalan selesai ya. Perbedaan itu gak bakalan selesai.
Jadi hanya orang-orang bodoh lah yang mempersulit oh, jalan yang ada di Sukoharjo, yang ada di video barusan. Ya hanya orang-orang bodoh. Perbedaan itu tidak akan bisa dihindari. Sampai kiamat pun pasti ada. Saya dengan anak saya bisa berbeda pendapat, sama istri saya juga berbeda pendapat, sama orang tua saya juga berbeda pendapat. Perbedaan pendapat itu nggak bakal bisa dihindari. Nah, orang-orang radikal itu kan nggak bisa menerima perbedaan pendapat. Mereka itu pengennya sama rata semuanya gitu. Ya, makanya pengennya misalnya menjadikan negara kita negara agama seperti Suriah misalnya, seperti Afghanistan misalnya, walaupun sudah gagal gitu ya. Itu yang jadi permasalahan. Saya tidak akan berpihak di videonya, saya akan simpulkan sendiri ya. Saya tidak akan menyimpulkan. Kemudian apakah ini mempengaruhi Konoha itu jadi pecah? Iya, mempengaruhi. Agama adalah salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa kita perang, kenapa kita pecah. Uni Soviet ini jarang dibongkar. Ya, di Uni Soviet juga ada kejadian-kejadian seperti ini. Ya, karena mereka nggak dikasih kebebasan untuk bernegara, karena di Uni Soviet itu dulu banyak orang sekuler. Ya, kemudian umat Muslim yang ada di sana itu nggak betah. Ya udah kita bikin negara aja deh. Makanya ada Tantan gitu ya, negara-negara bagian daripada Uni Soviet gitu ya, Tajikistan, ya Kyrgyzstan dan sebagainya ya. Ada Tantannya gitu. Itu bagian daripada negara bagian Uni Soviet. Pecah belah. Saya takut Konoha itu seperti Uni Soviet. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini. Kita satu negara gitu. Kemudian julid gitu. Ya. Tetangga saya juga dulu ada yang seperti ini ya. Dulu tetangga saya julidnya minta ampun. Gila banget. Ya. Jadi mengurusi tetangga seperti ini, kita tuh bisa gila guys. Kenapa? Karena ya kita selalu julid dengan orang lain gitu. Karena kita nggak makan babi, kita menutup akses untuk penjualan babi gitu. Bagaimana kalau misalnya orang Kristen ya, misalnya nih orang Kristen ya di provinsi tertentu kan mayoritas ya. Bagaimana kalau daging babi itu dilempar ke masjid? Pasti marah dong. Iya nggak sih? Ya, jadi hal seperti yang perlu kita perhatikan bagi kaum intelektual ya. Saatnya kaum intelektual speak up gitu. Kalau kita nggak speak up, kalau kita nggak bergerak, ya negara kita tuh akan seperti Soviet, nggak akan tolong lagi gitu. Jadi kita sebagai kaum intelektual itu harus benar-benar berani gitu ya, berani melawan kejuliman. Ini kejahatan namanya. Kalau misalnya mengatakan, oh yang makan daging babi itu kan sesat dari Hong Kong. Kalau kita gali lagi lebih dalam lagi gitu. Kalau misalnya mengatakan agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, babi itu kan haram. Haram dari mana? Kalau misalnya mengatakan, oh itu kan wahyu. Kapan wahyu itu turun gitu? Jam berapa? Menit keberapa? Siapa saksinya? Oh, karena Nabi ketemu dengan malaikat. Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Wahyu juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Mana coba pembuktiannya? Nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, jangankan wahyu, agama juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Agama itu kan definisinya macam-macam, tergantung sudut pandang. Tuhan juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, bukan berarti saya nggak percaya dengan Tuhan. Bukan seperti itu konsepnya. Kalau kita bicara secara akademis ya. Jadi di Konoha itu kan ada banyak orang berpikir bahwa makan daging babi itu haram ya. Itu sudah terbukti secara akademis bahwa DNA babi itu mirip dengan manusia. Ya, DNA sapi juga mirip dengan manusia kok. Pisang juga ada yang mirip kok dengan manusia. 30% DNA pisang itu mirip sama manusia. Masa kita harus mengharamkan pisang? Kalau misalnya mengatakan cacing pita, di sapi juga ada cacing pita. Di air minum seperti ini juga ada cacing pita kok. Makanya air minum itu harus disteril gitu ya. Atau dimasak. Itu bukan alasan yang paling masuk akal. Kalau daging babi itu dimasak berjam-jam, cacing pitanya pasti modiar. Nggak mungkin hidup. Ya, itu fakta yang jarang dibongkar. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, pasti saya akan dikata-katain anak dajal lah, laknat lah, apalah. Susah ya. Susah Konoha jadi negara maju.
kalau hal seperti ini terus dibiarkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak ya. Semoga masalah daripada penjual daging babi itu selesai. Saya kaum intelektual, salam rasional.